Welcome back to my channel. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan beri like pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak teacher kelas 4-3. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Teacher harap anak-anak teacher dalam keadaan sehat dan ceria. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh bisa berkah dan bermanfaat. Pada video pembelajaran kali ini, anak-anak teacher akan dipandu oleh teacher Ulan. Semoga dengan tayangan pada video ini akan membantu anak-anak teacher memahami materi pelajaran yang akan kita pelajari. Pada video pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan materi pecahan senilai. Sebelum kita masuk membahas mengenai apa itu pecahan senilai, teacher mau tanya, anak-anak teacher sudah tahu kan apa arti pecahan? Nah, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika kita sudah tahu mengenai apa arti pecahan, maka kita akan masuk membahas mengenai pecahan senilai. Apakah isi pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, bagaimanakah cara kita menentukan suatu pecahan memiliki nilai yang sama? Anak-anak teacher dapat memperhatikan contoh yang akan teacher jelaskan melalui gambar. Nah, di sini sudah ada dua gambar pizza. Ada pizza yang pertama dan ada pizza yang kedua. Pada pizza yang pertama, itu kita bagi menjadi dua bagian. Satu bagian pizza yang sudah dipotong menjadi dua bernilai 1/2 dan satunya lagi juga bernilai 1/2. Nah, kenapa pada bagian pizza ini dikatakan 1/2 pada masing-masingnya? Nah, itu karena satu dari dua bagian pizza yang sudah dipotong. Jadi, pada bagian pizza pertama dan kedua, satu itu kita katakan sebagai pembilang dan dua sebagai penyebut. Nah, jika pada pizza yang pertama tadi kita memotong menjadi dua bagian, pada pizza yang kedua kita akan memotong menjadi 4 bagian. Satu potongan pizza itu bernilai 1/4. Nah, berarti ketiga pizzanya lagi itu nilainya juga sama, 1/4. Nah, kenapa kita katakan dia 1/4? Karena dia memiliki nilai 1 bagian dari 4 potong. Nah, berarti semuanya ini nilainya 1/4 pada masing-masing potongan pizzanya. Nah, pada nilai 1 itu kita katakan dia pembilang, dan pada nilai 4 itu kita katakan sebagai penyebut. Coba anak-anak teacher perhatikan dari potongan pizza yang pertama dan potongan pizza yang kedua. Pada pizza yang pertama, satu bagian kita ambil, dan pada pizza yang kedua, dua bagian yang kita ambil. Jika kita perhatikan, besar satu bagian pizza yang pertama itu sama besarnya dengan dua bagian pizza yang
kedua. Jika kita tuliskan, pizza yang pertama dinyatakan dalam pecahan 1/2, sedangkan pizza yang kedua kita nyatakan dalam pecahan menjadi 2/4. Dalam matematika, kedua pecahan ini dapat kita katakan dengan pecahan yang senilai. Selanjutnya, kita akan belajar cara menentukan pecahan senilai. Yang pertama, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Dan yang kedua, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Sekarang kita akan masuk pada cara yang pertama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Sebelum kita masuk ke dalam contoh, anak-anak teacher harus ingat ya, angka pembagi harus angka yang bisa membagi pembilang dan penyebut. Seperti pada contoh 4/8. 4 itu kita bagi dengan 2, 8 juga kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2/8 dibagi 2, sehingga hasilnya 2/4. Berarti angka 2 bisa menyederhanakan pecahan 4/8, sehingga pembilang dan penyebut itu sama-sama kita bagi dengan angka 2. Contoh yang selanjutnya, 4/8. 4/8, 4 dibagi 4, 8 dibagi 4, sehingga hasilnya 1/2. Berarti angka 4 bisa menyederhanakan angka 4 dan 8, sehingga pembilang dan penyebut itu sama-sama kita bagi dengan angka 4. Berarti pada contoh 4/8 ini kita mendapatkan pecahan senilainya yaitu 2/4 dan 1/2. Selain dengan cara membagi, kita juga akan belajar dengan cara yang kedua, yaitu pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Nah, anak-anak teacher, walaupun dikali dengan angka yang sama, jangan kita mengali dengan angka 1, karena jika kita kalikan dengan angka 1, hasilnya akan tetap sama dengan angka sebelumnya. Sekarang mari perhatikan contohnya. 4/8. 4 dikali 2/8 dikali 2, sehingga hasilnya 8/16. Pembilang dan penyebut pada pecahan 4/8 itu sama-sama kita kali dengan 2. Selanjutnya, 4/8, 4 dikali 3/8 dikali 3, sehingga hasilnya 12/24. Pembilang dan penyebut pada pecahan 4/8 itu sama-sama kita kali dengan 3, sehingga menghasilkan hasil pecahan 12/24. Berarti pada contoh pertama dan kedua, 4/8 itu senilai dengan 8/16 dan 12/24. Nah, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Kemudian, pecahan senilai dapat kita tentukan dengan dua cara, yaitu dengan cara mengali dan membagi pembilang dan penyebut dengan nilai yang sama. Nah, bagaimana dengan video penjelasan teacher hari ini?
Semoga anak-anak teacher sudah paham ya mengenai materi pelajaran kita. Teacher ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat soleh dan solehahnya teacher. Teacher akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.